Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muharman Lubis, dosen pengampu mata kuliah Cyber Law dan Ethics. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas ya di pertemuan pertama ini terkait dengan introduction dan juga pengenalan akan apa itu hukum cyber dan juga apa itu etika cyber. Oke, sebelum kita membahas hal tersebut, tentu kita harus mengetahui ya istilah-istilah atau terminologi yang lain yang sering kali disandingkan dengan hukum dan juga hal-hal ya terkait dengan etika. Oke, apa itu hukum? Apa itu regulasi? Nah, tentu ini kita sering mendengar ya, adanya aturan ya, adanya ketetapan, adanya kebijakan. Nah, apa sih bedanya dengan hukum? Mengapa kita perlu terminologi sendiri? Begitu juga dengan prosedur. Prosedur juga aturan kan? Prosedur juga ketetapan. Begitu juga hukum. Nah, bagaimana kita menyikapi dua hal ini? Ketika kita dikatakan itu hukum, ketika kita dikatakan itu prosedur, ketika itu dikatakan regulasi, atau ketika itu dikatakan etika. Begitu juga dengan uh, kaitannya cyber, ya, hukum cyber. Mengapa bukan hukum virtual? Ya, atau malah mengapa bukan hukum internet? Atau kenapa bukan hukum komputer yang dijadikan sebagai dasar dalam penegakan hukum? Oke, kita harus lihat perbedaannya. Ya, hukum itu sesungguhnya dia berasal dari legislatif. Ya, legislatif adalah suatu badan, suatu lembaga yang diberikan hak dan wewenang untuk menyusun ya aturan-aturan hukum yang sifatnya mengikat ya yang kemudian itu sebagai dasar atau basis ya dalam tindakan keseharian kita yang bisa saja itu juga diturunkan lagi menjadi peraturan yang lebih detail oleh agen-agen atau lembaga-lembaga di bawahnya, departemen-departemen di bawahnya dalam melaksanakan operasionalnya. Nah, sifat dari hukum itu adalah strategis ya. Jadi ini adalah salah satu karakteristik utama dari hukum. Nah, hukum juga dibagi ya menjadi dua grup ya. Yang pertama terkait dengan sebelum itu kita harus paham tadi regulasi ya. Jadi hukum berasal dari legislatif, sementara regulasi adalah turunan dari hukum tersebut yang biasanya digunakan oleh agensi-agensi, lembaga-lembaga dalam administratif atau dalam operasional mereka. Ya, walaupun dalam banyak kasus aturan-aturan juga bisa saja secara tidak langsung ya tidak terkait dengan hukum, tapi secara langsung dia akan terkait. Kenapa? Karena ketika hukum sudah ditegakkan di suatu daerah, maka mau tidak mau peraturan atau regulasi itu terikat. Kecuali misalnya ada perbedaan-perbedaan dari sisi otonomi suatu daerah, ya, atau ketika misalnya dia bukan bagian dari negara tersebut dan sebagainya. Tapi pada dasarnya regulasi harus patuh atau comply kepada hukum yang sudah ditetapkan oleh suatu lembaga legislatif sebagai panduan yang tertinggi, ya, atau sebagai panduan ya dari uh, yang telah ditetapkan oleh konstitusi. Nah, beda dengan prosedur tadi ya. Kemudian kalau kita mau sandingkan atau bedakan dengan prosedur, maka sebenarnya hampir mirip dengan regulasi ya, di mana hukum itu bisa kita bagi menjadi dua ya, hukum yang sifatnya prosedural, hukum acara, ataupun hukum yang sifatnya substantif ya, di mana hukum prosedural
ini akan mengurus atau mengatur operasional dari suatu kasus yang spesifik. Yang tentunya dia akan mengkonfirm langkah-langkah yang harus dilakukan dalam suatu kasus. Nah, sesungguhnya prosedur ini juga bagian dari hukum, ya. Regulasi juga bagian dari hukum, ya. Di mana dalam regulasi itu diserahkan kepada pihak-pihak tertentu untuk menjelaskan secara lebih detail, ya, baik melalui hukum yang sifatnya prosedural atau hukum yang sifatnya substantif. Ya, jadi tingkatannya bisa kita lihat di sana ya, secara tingkatan bahwa prosedur itu ya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hukum. Sementara regulasi adalah turunan dari hukum tersebut. Nah, kalau kita mau bedakan dia dengan ethics, maka sesungguhnya hukum ini terikat ya secara legal. Jadi dia mengikat ya karakteristiknya, sehingga ketika dia legal binding, kita tidak bisa mengatakan bahwa saya tidak setuju dengan hukum, ya, saya tidak mau ikut serta dalam hukum. Nah, ketika kamu tidak mau ikut serta, maka kamu harus keluar dari daerah tersebut karena dia mengikat secara jurisdiksi, berada di wilayah tertentu, ya. Jadi ada patokan dari kaitannya dengan lokasi atau tempat. Nah, sementara ethics, ya, dia tidak punya binding, dia tidak punya karakteristik yang sifatnya mengikat, yang dimana hukum bisa juga dideskripsikan sebagai kumpulan-kumpulan dari aturan-aturan dan juga regulasi. Ya, kenapa? Karena hukum sebagai panduan, ya, berdasarkan konstitusi, ya, maka regulasi, aturan-aturan dan sebagainya itu kemudian diformulasikan, diciptakan atau diwujudkan supaya kita bisa memahami hukum dengan lebih baik, ya. Karena tentu ada konteks-konteks, ya, ada faktor-faktor yang menyebabkan pelaksanaan atau penerapan suatu hukum itu akan berbeda di satu wilayah dengan wilayah yang lainnya, ya, tentunya masih dalam jurisdiksinya. Oke, dan ini tujuannya ya pasti untuk govern, mengelola, ya, mengatur, ya, kumpulan society tersebut. Ya, beda dengan tadi ethics. Ethics dia tidak punya sifat mengikat tersebut, ya. Dan seringnya ethics juga tidak diformulasikan dalam bentuk dokumen-dokumen, berbeda dengan hukum. Tetapi etika itu dipahami, ya, dan bahkan disosialisasikan juga di tengah masyarakat tersebut. Ya, walaupun sifatnya sedikit berbeda dengan hukum dari sisi pengikatannya, dari sisi siapa yang menciptakan atau siapa yang mewujudkannya, ya, dan juga rekognisinya secara universal, ya, dan ada sifat yang memaksa. Berkebalikan dengan etika. Etika sifatnya tidak memaksa, tetapi ketika kita melanggar etika, maka hukuman, ya, atau punishment, ya, itu biasanya dilakukan secara sosial, bukan secara pemerintah. Jadi pemerintah memaksa hukum, sementara masyarakat atau komunitas memaksa etika, ya. Jadi hukuman atau punishment-nya lebih kepada masyarakat. Kemudian kalau tadi kita ngebahas tentang hukum, ya, dengan prosedur, dengan etika dan juga dengan regulasi, maka sekarang kita melihat perbedaan antara kata cyber, ya, dengan virtual. Nah, cyber itu terkait dengan internet, ya. Jadi hal-hal yang berhubungan dengan penerapan, penggunaan, ya, optimalisasi dari internet, ya, aktivitas-aktivitas yang ada di dalamnya itu bisa kita kategorikan sebagai cyber. Jadi segala sesuatu tentang internet itu adalah cyber. Nah, virtual itu adalah efeknya atau esensialnya, ya, di mana ya dia sebagai bagian dari realitas, ya, dia sebagai bagian imitasi, ya, keadaan yang berada di dunia nyata, ya, atau simulasi, ya. Jadi efek ataupun hasil, ya, impact itu bisa kita kategorikan sebagai virtual. Beda dengan cyber, ya. Jadi cyber sesungguhnya dia merangkum juga kepada aktornya, dia juga merangkum kepada
aktivitasnya, sementara virtual lebih kepada realitasnya, ya, atau outcome-nya, ya. Kemudian cyberspace itu tidak lebih daripada sesuatu yang sifatnya simbolik, ya, dan figuratif. Ya, jadi ruang maya, ya, sesungguhnya itu sesuatu yang abstrak yang coba direpresentasikan, ya, melalui perangkat-perangkat, ya, sehingga kita meyakini atau menganggap itu sebagai suatu hal yang eksis, ya, padahal sebenarnya dalam kenyataannya, dalam faktanya, ya, di realitas yang kita beradanya itu tidak ada. Nah, bisa dikatakan bahwa segala sesuatu yang dilakukan atau aktivitas yang dilakukan melalui penggunaan internet, ya, dan dia muncul dalam bentuk, ya, ruang internet, ya, maka dia bagian dari cyberspace tersebut. Jadi cyberspace lebih kepada mediumnya, baik seperti misalnya email, ya, website, playing games, ataupun hal-hal lain yang hadir, ya, dalam cyberspace tersebut. Nah, jadi kalau begitu apa beda dengan internet? Nah, kalau internet itu adalah jaringan dari suatu jaringan, ya. Secara spesifik sesungguhnya internet itu berasal dari definisi atau terminologi yang teknis mengenai bagaimana kita bisa membangun suatu jaringan. Jadi ada internet, ada intranet, ya. Nah, kalau internet sifatnya publik, ya, atau global, yang dia menciptakan, ya, suatu hubungan, ya, yang membolehkan kita terkoneksi, ya. Nah, tentu terkoneksinya melalui medium-medium, ya, melalui komputer, melalui server, melalui perangkat-perangkat. Jadi di internet itu lebih ke hal yang teknis, ya. Sementara cyber dia merangkumi segala sesuatu hal yang kita lakukan melalui medium tersebut, ya. Bahkan dalam beberapa kasus cyberspace sendiri bisa saja dilakukan dalam intranet juga, ya, walaupun tentu sifatnya terbatas, dan karena dia tidak mengikat kepada urusan publik, maka bisa saja hukum tidak membahas hal tersebut, ya. Jadi selama dia berada di internet, maka dia menjadi ranah publik. Beda ketika dia berada di intranet, maka dia menjadi ranah private. Jadi internet itu sendiri menjadi acuan teknis bahwa seseorang tersebut sudah berada di ranah publik. Kemudian kalau kita mau coba bedakan, ya, dia dengan komputer, maka, ya, komputer itu adalah perangkatnya, ya. Sementara cyber itu terkait dengan aktivitasnya, ya. Di mana kita bisa lihat dari penerapan dalam terminologi yang lain, ya. Cyber security ini terkait dengan memproteksi, melindungi data yang berada dalam komputer, yang berada dalam perangkat-perangkat tersebut. Jadi lebih spesifik ngebahas tentang perangkatnya, dan tentunya cyber karena dia urusannya lebih luas, maka lebih cocok disandingkan dengan hukum, ya, berbanding dengan hukum internet atau hukum komputer yang cenderung lebih spesifik kepada tindakan-tindakan tertentu. Oke, walaupun tentu tidak menutup kemungkinan, ya, ketika misalnya kita mau menggunakan perspektif spesifik, tapi biasanya, ya, seperti tadi sudah dijelaskan, regulasi prosedur ini lebih tepat, ya, ketika kita mau mensandingkannya dengan internet, dengan virtual, ataupun dengan komputer. Karena ini membahas kasus-kasus yang spesifik, kasus-kasus yang khusus, ya, baik terkait dengan komputer yang merupakan perangkat, baik terkait dengan virtual yang merupakan